Apakah orang kaya termasuk jiwa yang terpilih? Dan kenapa orang miskin jiwanya tidak terpilih? Pertanyaan ini sebenarnya bukan cuma soal kaya atau miskin sebagai kategori ekonomi. Lebih dari itu, ini menyentuh soal keadilan kosmik, makna terpilih, dan bagaimana kita memahami manusia dalam konteks sosial, ekonomi, dan spiritual. Untuk menjawabnya secara mendalam, kita harus mengupas dari berbagai sisi: teologi, filsafat, sosiologi, dan bahkan psikologi. Yuk kita pecah satu persatu. Apa maksud jiwa yang terpilih? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu apa itu jiwa yang terpilih. Konsep ini nggak punya definisi tunggal karena tergantung dari perspektif yang digunakan. Pertama, dalam perspektif teologis, banyak tradisi agama mengkaitkan jiwa yang terpilih dengan kehendak Tuhan. Dalam ajaran Kristen misalnya, konsep predestinasi menyebutkan bahwa Tuhan telah memilih siapa yang akan masuk surga dan siapa yang tidak. Dalam Islam, semua manusia punya kesempatan menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah, terlepas dari status sosialnya. Al-Quran sering menekankan bahwa kekayaan bukan ukuran keimanan. Bahkan ada ayat yang menyebut, sesungguhnya manusia itu melampaui batas ketika melihat dirinya merasa cukup atau kaya. Quran Surat Al-Alaq ayat 6. Artinya, dari sudut pandang teologis, kekayaan bukan jaminan bahwa seseorang adalah jiwa terpilih. Justru, kekayaan sering dilihat sebagai ujian. Apakah kekayaan itu akan membuat seseorang bersyukur dan berbagi, atau malah membuatnya sombong dan lupa diri? Kedua, dalam perspektif filosofis, filsafat menawarkan pandangan yang lebih luas. Plato misalnya, percaya bahwa jiwa manusia terpilih bukan karena materi, melainkan karena kebijaksanaan. Dalam bukunya, Republik, dia menggambarkan jiwa terpilih sebagai jiwa yang mampu memahami kebaikan tertinggi dan hidup sesuai dengannya. Sebaliknya, Friedrich Nietzsche punya pandangan radikal. Dia memuji jiwa yang kuat, yaitu orang yang mampu menciptakan nilai-nilai baru, melampaui moralitas tradisional, dan menjadi versi terbaik dirinya sendiri. Bagi Nietzsche, jiwa yang terpilih adalah jiwa yang berani hidup autentik, bukan sekedar mengikuti norma masyarakat, terlepas dia kaya atau miskin. Dan yang ketiga, dalam perspektif sosiologis, dalam dunia nyata, konsep terpilih sering dipahami secara materialistis. Siapa yang kaya, sukses, dan punya pengaruh dianggap lebih unggul. Ini adalah refleksi dari survival of the fittest, di mana masyarakat memandang kesuksesan ekonomi sebagai tanda pilihan alam. Tapi ini berbahaya, karena menyamakan kekayaan dengan superioritas moral atau spiritual. Kenapa orang kaya sering dianggap terpilih? Ada beberapa alasan kenapa kekayaan sering diasosiasikan dengan keistimewaan atau pilihan khusus. Pertama, kekayaan sebagai simbol kesuksesan. Di banyak budaya, kekayaan dianggap sebagai hasil kerja keras, kecerdasan, atau bahkan berkah ilahi. Orang kaya dipuji karena mereka dianggap menang dalam kompetisi sosial. Tapi
ini adalah narasi yang menyederhanakan kompleksitas hidup. Kekayaan seringkali lebih ditentukan oleh faktor sistemik, warisan, atau keberuntungan daripada usaha individu semata. Kedua, kekuasaan dan pengaruh. Orang kaya sering punya akses ke pendidikan, koneksi, dan peluang yang membuat mereka lebih mudah mempertahankan dan memperluas kekayaannya. Ini menciptakan ilusi bahwa mereka lebih baik atau lebih layak, padahal mereka hanya memanfaatkan keunggulan yang sudah ada. Dan yang ketiga, narasi religius dan budaya. Dalam banyak tradisi, ada narasi bahwa kekayaan adalah berkah dari Tuhan. Misalnya, dalam tradisi Protestan, kerja keras dan kesuksesan ekonomi dianggap tanda bahwa seseorang dipilih oleh Tuhan. Tapi, seperti yang sudah dibahas, ini lebih soal interpretasi budaya daripada kebenaran universal. Kenapa orang miskin jiwanya tidak dianggap terpilih? Sebaliknya, orang miskin sering dianggap tidak terpilih karena stigma yang melekat pada kemiskinan. Stigma ini muncul dari beberapa hal. Pertama, miskin dianggap tanda gagal atau malas. Di dunia yang mengagungkan kapitalisme, kemiskinan sering dilihat sebagai kegagalan individu. Narasi ini mengabaikan fakta bahwa banyak orang miskin terjebak dalam sistem yang enggak adil. Pendidikan mahal, gaji rendah, dan minimnya akses ke peluang. Kedua, ketimpangan struktural. Orang miskin seringkali lahir di lingkungan yang penuh keterbatasan. Mereka bukan enggak berusaha, tapi sistem membuat mereka sulit maju. Pierre Bourdieu, seorang sosiolog, menyebut ini sebagai warisan budaya. Artinya, kemiskinan bukan sekedar soal ekonomi, tapi juga soal warisan pola pikir, pendidikan, dan kesempatan yang terbatas. Dan yang ketiga, narasi religius yang salah kaprah. Kadang, narasi agama digunakan untuk menyalahkan orang miskin. Ada yang bilang, mungkin mereka kurang bersyukur atau kurang berdoa. Padahal, agama sejati justru mengajarkan empati dan keadilan sosial. Filosofi tentang kekayaan dan kemiskinan. Banyak filsuf memandang bahwa kekayaan dan kemiskinan itu relatif. Misalnya, pertama, Epictetus. Epictetus, seorang filsuf stoik yang dulunya budak, percaya bahwa kekayaan sejati bukan soal uang, tapi soal kemampuan mengendalikan diri. Dia bilang, orang kaya yang sebenarnya adalah mereka yang puas dengan apa yang mereka miliki. Kedua, Karl Marx. Marx melihat kemiskinan sebagai hasil dari eksploitasi kapitalis. Dia bilang, ketimpangan ekonomi bukan soal usaha individu, tapi soal struktur ekonomi yang membuat kelas pekerja selalu dirugikan. Dan yang ketiga, Jean-Paul Sartre. Sartre percaya bahwa manusia bebas menentukan maknanya sendiri, terlepas dari kondisi ekonomi. Jadi, orang miskin pun punya potensi untuk menjalani hidup yang bermakna, asalkan mereka mampu menemukan kebebasan batinnya. Jadi, apakah orang kaya terpilih? Jawabannya kompleks. Orang kaya mungkin punya keistimewaan di dunia material, tapi itu nggak otomatis bikin mereka terpilih secara spiritual, moral, atau filosofis. Kekayaan bisa jadi berkah, tapi juga ujian. Sebaliknya, orang miskin sering dipandang tidak terpilih karena stigma sosial. Padahal,
Mereka mungkin punya kekayaan batin, kebijaksanaan, atau empati yang jauh lebih besar daripada mereka yang kaya. Jiwa yang terpilih bukan soal kaya atau miskin. Itu soal bagaimana kita menjalani hidup dengan nilai-nilai yang baik, memanfaatkan potensi kita, dan berdampak positif bagi orang lain. Kekayaan bisa hilang, tapi jiwa yang kuat dan berprinsip akan selalu bertahan. Jadi, daripada bertanya apakah kita terpilih atau tidak, lebih baik kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat hidup ini lebih bermakna? Dan ingat, baik kaya maupun miskin, semua punya ujian masing-masing. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi ujian itu dengan hati yang lapang dan tekad yang kuat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.